Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalid bin Walid bin Al-Mughirah Al-Quraisy, seorang anggota suku Quraisy yang sama dengan Rasulullah. Dia berasal dari suku Makhzum, yang merupakan saingan bagi kabilah Bani Hashim. Di bawah suku Quraisy, terdapat beberapa kabilah kecil, dan salah satu yang paling terkenal adalah Bani Hashim, yang merupakan kabilah Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks ini, Khalid bin Walid berasal dari kabilah Bani Makhzum, yang juga menjadi kabilah Abu Jahal. Khalid bin Walid adalah anak dari Al-Walid bin Mughirah, seorang tokoh terkenal dalam suku Quraisy. Ibunya bernama Lubabah binti Al-Harith, dan Khalid memiliki bibik bernama Maimunah, yang juga merupakan istri Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil, Khalid sudah belajar mengenai kuda dan menjadi ahli berkuda yang sangat terampil. Dia juga sangat berbakat dalam peperangan dengan kuda. Diketahui bahwa hanya ada dua orang yang mampu berperang dengan dua pedang sekaligus sambil mengendalikan kuda dengan kedua kakinya, yaitu Khalid bin Walid dan Zubair bin Awam. Khalid juga merupakan seorang ahli dalam berbagai alat perang, termasuk memanah, menggunakan tombak, dan lain sebagainya. Dia memiliki julukan Saifullah, yang berarti pedang Allah, dan Farisul Islam, yang berarti kesatria Islam. Dia dikenal sebagai Laisul Masyahidah, yang artinya harimau peperangan, karena ketangguhannya dalam pertempuran. Khalid juga dijuluki Al-Imam, yang berarti pemimpin besar, Al-Amir, yang berarti panglima, dan Al-Habir, yang berarti yang agung. Khalid bin Walid dikenal sebagai Qaidul Mujahidin, yang berarti pemimpin para mujahidin. Dia adalah seorang panglima perang yang hebat baik saat masih kafir maupun setelah menjadi seorang muslim. Jika dia sudah hebat ketika masih kafir, maka kehebatannya tetap ada setelah dia memeluk Islam. Khalid bin Walid adalah seorang tokoh yang luar biasa. Sekarang, mari kita bicara tentang Perang Uhud. Ini adalah pertempuran di mana kaum muslim mengalami kekalahan. Tahukah Anda siapa yang memimpin pasukan kafir saat itu? Dialah Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Namun, bagaimana Khalid bin Walid masuk Islam? Khalid bin Walid memiliki perjalanan yang berbeda dibandingkan dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, yang masuk Islam sejak awal. Khalid bin Walid masuk Islam menjelang Fatu Makkah, saat Amr bin As menceritakan kisahnya. Ketika Amr bin As masih kafir dan diutus oleh pihak kafir Quraisy untuk melobi Raja Habasyah agar mengusir sahabat Rasulullah yang hijrah ke sana, dia bertemu Khalid bin Walid di perjalanan. Mereka berdua adalah pendekar dan panglima perang yang sama-sama terkenal. Ini terjadi sebelum Fatu Makkah terjadi, jadi masuk Islamnya Khalid bukan karena dipaksa. Khalid berangkat dari Makkah menuju Madinah dengan tujuan untuk berikrar masuk Islam dan hijrah. Di tengah perjalanan, dia bertemu Amr bin As, dan Amr bertanya kepada Khalid, "Kemana Anda, Abu Sulaiman?" Khalid menjawab dengan tegas, "Demi Allah, jalan yang benar sudah terbuka bagiku. Kebenaran telah terkuak bagi diriku. Orang yang selama ini kita perangi ternyata adalah seorang nabi. Aku akan pergi dan bersaksi dengan Allah. Aku akan berangkat ke kota Madinah dan masuk Islam." Kemudian Khalid mengucapkan sumpah bahwa dia tidak akan pergi ke Madinah kecuali untuk masuk Islam. Amr bin As mengatakan, "Mari kita pergi bersama ke hadapan Rasulullah." Sejak saat itu, Khalid bin Walid memeluk Islam dan menjadi seorang sahabat Rasulullah SAW. Sejak Khalid bin Walid memeluk Islam, dia sepenuhnya mendedikasikan dirinya untuk agama ini. Dia mengorbankan jiwa dan hartanya untuk Islam, menyerahkan segalanya untuk menebus kesalahannya di masa lalu ketika dia pernah melawan Rasulullah. Sungguh banyak keutamaan yang dimiliki oleh Khalid bin Walid. Tuliskan, catatkan, pahami, dan ajarkan kepada anak-anak kita. Pertama-tama, Rasulullah memberitahukan kepada para sahabat bahwa Khalid bin Walid adalah pedang di antara pedang-pedang Allah yang terhunus. Pedang ini ditujukan bagi para kafir, untuk memenggal kepala mereka yang memusuhi Rasulullah. Bagaimana ceritanya? Mengapa Khalid dijuluki pedang Allah? Tidakkah semua sahabat Nabi membela Islam? Bukankah mereka semua ikut berperang? Tetapi mengapa hanya Khalid bin Walid yang dijuluki Saifullah, pedang Allah, Al-Maslul, yang terhunus? Arti terhunus adalah pedang yang keluar dari sarungnya, siap melawan orang kafir yang menghina Rasulullah. Inilah julukan yang diberikan Rasulullah kepada Khalid sebagai pedang Allah yang terhunus. Ceritanya begini, pada suatu hari Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk bersiap-siap berperang. Perang ini dikenal dengan nama Perang Mu'tah.
Musuh dalam perang Mu'tah bukanlah kafir Quraisy, tetapi kekaisaran Romawi yang besar. Pada saat itu, tidak ada dua kekaisaran besar yang dapat menandingi Romawi dan Persia. Keduanya adalah kekuatan yang luar biasa. Perang ini sangat tidak seimbang. Rasulullah dan pasukan Muslim yang jumlahnya sedikit berhadapan dengan tentara Romawi yang berjumlah 200.000 pasukan yang lengkap dengan persenjataan. Bayangkan, Mesir saat itu merupakan jajahan Romawi dengan penguasa bernama Mukaukis. Bahkan kerajaan Habasyah Kristen di bawah pemerintahan Raja Najasyi juga terlibat dengan Romawi. Hal ini menunjukkan seberapa kuatnya Romawi pada saat itu yang bahkan menguasai wilayah hingga ke Afrika. Sementara itu, pasukan Muslim hanya terdiri dari 3.000 orang yang siap berperang melawan tentara Romawi yang menjadi raksasa dunia. Rasulullah dapat merasakan keganasan perang ini, sehingga beliau menunjuk 3 komandan. Rasulullah jarang menyiapkan perang dengan menunjuk 3 panglima, kecuali dalam perang Mu'tah ini. Rasulullah berkata, "Kalian akan dipimpin oleh Zaid bin Harisah, mantan anak angkatku." Zaid bin Harisah adalah seorang lelaki yang sangat dicintai Rasulullah sejak masa kecilnya dan dibesarkan oleh beliau. Jika dalam perang ini Zaid bin Harisah gugur, maka panji Islam akan dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah. Jika Ja'far bin Abi Thalib gugur, panji perang akan diemban oleh Abdullah bin Rawaha. Dengan penunjukan ini, pasukan Muslim berangkat melawan tentara salib, yaitu tentara Romawi. Pertempuran yang sengit terjadi dalam perang ini. Sebelum perang, para sahabat melihat musuh mereka seperti banjir, jumlahnya begitu banyak. Para sahabat pun bertanya satu sama lain, "Bagaimana ini? Apakah kita harus mengirim surat kepada Rasulullah agar beliau menambah pasukan kita? Mustahil kita dapat melawan pasukan raksasa ini. Jumlah mereka begitu banyak, bagaimana mungkin kita bisa menang?" Namun, Abdullah bin Rawaha langsung menjawab, "Tidak, demi Allah. Selama ini kita berperang bukan karena jumlah. Sungguh, peperangan ini adalah alasan kalian datang ke sini. Kalian mencari syahid atau kemenangan. Ada 2 pilihan, menang atau mati sebagai syuhada. Peperangan adalah tujuan kita di dunia ini. Jika bukan untuk mencari syahid, apalagi yang kita lakukan?" Akhirnya, para sahabat setuju dengan pendapat Abdullah bin Rawaha. Perang ini tidak seimbang, sehingga komandan perang pertama yang ditunjuk oleh Rasulullah, yaitu Zaid bin Harisah, gugur. Pada saat itu, Rasulullah tidak berada di medan perang, beliau berada di Madinah. Rasulullah berkata kepada para sahabat yang tidak berperang, "Sekarang Zaid telah gugur." Seperti melihat siaran langsung. Dan sekarang, bendera panji perang dipegang oleh Ja'far. Ja'far membawa bendera itu, namun tangannya dipenggal. Ia kehilangan kedua tangannya, tetapi kemudian dengan tangan kirinya, ia tetap menggenggam bendera. Namun, akhirnya Ja'far juga gugur. Itulah sebabnya Ja'far dijuluki At-Tair, yaitu pria yang terbang di surga. Saya melihat Ja'far terbang ke sana kemari dengan sayapnya setelah Allah menggantikan lengannya dengan sayap, dan ia terbang di surga sebebas-bebasnya. Janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu benar-benar mati. Mereka mendapatkan rezeki istimewa dari sisi Allah, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah. Setelah Ja'far gugur, bendera panji perang diserahkan kepada Abdullah bin Rawaha, komandan perang ketiga. Namun, aku melihat Rasulullah berkata bahwa Abdullah bin Rawaha juga gugur. Ketiga komandan yang ditunjuk oleh Nabi semuanya gugur. Setelah itu, Rasulullah merasa sedih. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan bahwa Rasulullah menangis ketika menceritakan kejadian tersebut. Ketiga sahabat tercintanya telah gugur. Kemudian, Rasulullah mengatakan, "Aku melihat bendera panji perang Islam dipegang oleh Saifun min Suyufillah, yaitu pedang di antara pedang-pedang Allah yang terhunus. Ya Allah, tolonglah dia." Maka apa yang terjadi? Khalid bin Walid merencanakan strategi perangnya. Bagaimana caranya agar pasukan yang sedikit ini dapat keluar dari tekanan musuh yang berlimpah pada saat itu, yaitu pasukan Romawi yang berjumlah 200.000. Pasukan Romawi bingung menghadapi kaum muslimin dalam perang Mu'tah, seolah-olah pasukan muslimin tak ada habisnya. Akhirnya, kaum muslimin berhasil melarikan diri dan mengurangi kekalahan. Sejak saat itu, Khalid bin Walid dijuluki Saifun min Suyufillah, yaitu pedang di antara pedang-pedang Allah. Allah menghunusnya terhadap leher orang-orang kafir. Sejak saat itu, Khalid bin Walid dijuluki Saifullah, yaitu pedang Allah. Meskipun pasukan muslimin kalah secara nyata dalam perang Mu'tah, namun di balik itu terdapat banyak keuntungan bagi Islam.
Peristiwa ini meningkatkan posisi politik kaum muslimin secara signifikan. Sejak berhasil menantang pasukan Romawi, mereka mendapatkan penghormatan di mata dunia. Kafir Quraisy yang sebelumnya menghina Nabi dan para sahabat, tak berani lagi mengintimidasi mereka. Kemudian, setelah wafatnya Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Pada masa itu, terjadi banyak orang yang murtad. Maka Khalid bin Walid ditugaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menghancurkan nabi-nabi palsu dan pengikut-pengikut mereka, termasuk Musailamah al-Hadzab. Khalid menjadi jenderal dalam menghadapi nabi palsu. Sebelumnya, Khalid bin Walid telah diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menaklukkan wilayah Irak yang dikuasai oleh Persia. Khalid bin Walid berangkat dengan pasukan sebanyak 9.500 orang menuju Irak. Dalam perang tersebut, Khalid dengan cepat memenangkan pertempuran. Dia tidak pernah kalah dalam perang. Khalid dianggap setara dengan 100 orang. Setelah berhasil menaklukkan Irak, masih terjadi perang di wilayah Syam yang pada saat itu dikuasai oleh Romawi. Ini adalah pertempuran kedua antara kaum muslimin dan Romawi setelah Perang Mu'tah, yang dikenal sebagai pertempuran Yarmouk. Khalid bin Walid mendapatkan surat kilat dari seorang pengantar yang memintanya untuk segera pergi ke Syam dan membantu saudara-saudara mereka yang membutuhkan pertolongan. Syam pada saat itu mencakup Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon. Khalid bin Walid bertanya tentang jalur tercepat menuju Syam, dan salah seorang prajurit memberitahunya bahwa ada jalan yang lebih cepat melalui padang pasir yang panas. Namun, dalam perjalanan melalui padang pasir, mereka harus menemukan sebuah pohon sebagai patokan. Jika mereka tidak menemukan pohon itu, mereka akan tersesat, kehabisan persediaan, dan menghadapi kematian. Khalid bin Walid memutuskan untuk mengarungi lautan pasir meskipun disadari bahwa itu akan menjadi penderitaan yang luar biasa. Meskipun diingatkan bahwa mereka akan binasa, Khalid tidak peduli. Dia mempercayakan dirinya kepada Allah, karena saudara-saudara Muslim yang membutuhkan pertolongan di Syam. Khalid memimpin pasukannya melintasi padang pasir. Namun, mereka kehabisan air di tengah perjalanan. Khalid memerintahkan pasukannya untuk membelah punggung unta, yang ternyata mengandung air dalam punuknya. Air tersebut diminum oleh sahabat-sahabat Nabi. Penderitaan mereka sangatlah besar, tetapi mereka terus melanjutkan perjalanan hingga mencapai Syam. Ketika pasukan Khalid bin Walid tiba di Syam untuk pertempuran di Yarmouk, jumlah kaum muslimin sekitar 30.000 hingga 45.000, sedangkan tentara Romawi berjumlah 240.000 pasukan. Sekali lagi, terjadi pertempuran yang tidak seimbang. Kemudian, Jenderal Romawi datang, yang disebut dengan beberapa nama seperti Jos atau Mahan. Mahan mendatangi Khalid dan berbicara, "Wahai Khalid, kami tahu bahwa kalian adalah bangsa Arab, bangsa yang hidup di tanah yang tandus dan gersang. Kalian datang ke sini mencari makanan. Pulanglah bersama pasukanmu, kita tidak perlu berperang. Hitunglah pasukanmu, setiap prajurit akan kami beri 10 dinar. Tahun depan, jika kalian datang lagi, kami akan memberikan 10 dinar lagi per orang." Apa yang dikatakan Khalid bin Walid? "Kami tidak datang kemari karena itu, wahai jenderal. Demi Allah, kami adalah bangsa yang mencintai pertumpahan darah. Dan kami telah mendengar bahwa darah orang-orang Romawi adalah darah terlezat di muka bumi. Maka kami datang kepada kalian, kaum yang mencintai kehidupan, sebagaimana kalian mencintai kematian." Jenderal Romawi itu menjadi takut mendengar perkataan Khalid bin Walid. Dalam riwayat, Jenderal Romawi tersebut kemudian masuk Islam. Dia kemudian ditanya oleh Khalid bin Walid, dan Jenderal Romawi itu penasaran. Ketika Khalid bin Walid, panglima perang terkenal, dijuluki Pedang Allah oleh orang-orang Islam, ini menjadi bukti bahwa nama panggilan itu dikenal oleh orang Romawi. Hal ini menunjukkan kecerdasan intelijen Romawi yang meluas. Orang-orang Islam memberi julukan tersebut kepada Khalid karena ia adalah seorang pemimpin yang kuat dan berani dalam memerangi musuh-musuh Islam. Namun, ini tidak berarti bahwa Tuhan secara harfiah menurunkan pedang kepada Nabi Muhammad SAW dan kemudian memberikannya kepada Khalid. Khalid menjelaskan bahwa julukan tersebut diberikan kepada mereka karena mereka adalah orang-orang yang hidup dalam kejahilan sebelum kedatangan Islam. Ketika Allah mengutus seorang nabi kepada mereka dan mereka beriman kepadanya serta berjuang di jalan Allah, maka julukan Pedang Allah diberikan kepada mereka. Pada waktu itu terjadi pertempuran dahsyat, di mana pasukan Muslim berhasil membunuh 120.000 pasukan Romawi dan menghancurkan mereka dengan kehebatan Khalid dan pasukannya. Setelah Khalifah Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab menjadi khalifah.
Umar mengirim surat kepada Khalid dan memberhentikannya dari jabatan Panglima Perang. Umar khawatir bahwa orang-orang akan mulai bergantung pada kecepatan dan kehebatan Khalid dalam perang, sehingga Khalid bisa dianggap sebagai jimat atau sesuatu yang dihormati secara berlebihan. Umar tidak memiliki niat jahat atau iri terhadap Khalid, tetapi dia ingin memastikan bahwa tidak ada individu yang dianggap lebih penting daripada prinsip-prinsip Islam. Ketika Khalid menerima surat tersebut, dia mengumumkan di hadapan para sahabat bahwa dia telah dicopot dari jabatan Panglima Perang, dan Abu Ubaidah ibn Jarrah akan menggantikannya. Khalid memberikan penghargaan yang tinggi kepada Abu Ubaidah sebagai seorang pemimpin yang dapat dipercaya dan dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Ubaidah menyampaikan bahwa dia pernah mendengar Nabi Muhammad SAW menyebut Khalid sebagai pedang di antara pedang Allah, dan sebagai saudara yang terbaik, tanpa saling iri atau mempermalukan satu sama lain, karena mereka semua berjuang demi agama Allah dan bukan untuk tujuan pribadi. Salah satu keutamaan Khalid adalah kedekatannya dengan Nabi Muhammad SAW, dan juga keutamaannya termasuk ketakutannya kepada Allah dan kesediaannya untuk bertaubat jika dia melakukan kesalahan. Khalid juga mengisahkan sebuah insiden di mana dia memiliki perselisihan dengan Ammar bin Yasir, seorang sahabat yang lebih awal masuk Islam darinya, dan dia mengakui bahwa dia telah sangat memarahi Ammar dalam situasi itu. Suatu saat, Khalid bin Walid dan Ammar bin Yasir terlibat dalam perselisihan. Khalid merasa Ammar telah melukainya secara emosional dan mengeluhkan masalah ini kepada Nabi Muhammad SAW. Ammar juga datang menemui Nabi untuk mengadukan perlakuan Khalid yang membuatnya sedih. Khalid dan Ammar menceritakan versi masing-masing kepada Nabi. Nabi Muhammad SAW diam saat mereka berbicara. Setelah itu, Ammar pergi dan menangis, kecewa karena merasa Nabi tidak menghukum Khalid atas tindakannya. Rasulullah kemudian mengangkat kepala dan berkata kepada Khalid, "Men ada Ammar ada Allah. Barang siapa menyakiti Ammar berarti dia menyakiti Allah. Barang siapa memusuhi Ammar berarti dia memusuhi Allah. Barang siapa yang membuat Ammar marah berarti dia membuat Allah marah juga." Ketika Khalid mendengar kata-kata Nabi, dia sangat terkejut. Dia keluar dari majelis Nabi dengan hati yang hancur. Khalid mencari Ammar untuk meminta maaf. Khalid mengakui bahwa tidak ada yang lebih dia cintai di dunia ini selain Ammar pada saat itu. Dia menemui Ammar dan meminta maaf kepada para sahabat yang menyaksikan insiden tersebut. Walaupun Ammar lebih rendah dalam status sosial dibandingkan Khalid, yang merupakan panglima perang dan jenderal, Khalid tidak memandang rendah Ammar karena status sosialnya. Khalid menghormati Ammar dan mencarinya untuk meminta maaf karena cintanya yang mendalam kepada Ammar melebihi segalanya. Rasulullah juga memuji Khalid bin Walid di depan para sahabat. Abu Hurairah pernah mengalami pengalaman di mana Khalid datang ke majelis Rasulullah. Rasulullah meminta Abu Hurairah untuk melihat siapa yang datang. Abu Hurairah menjawab bahwa itu adalah Khalid bin Walid. Rasulullah kemudian memuji Khalid dan mengatakan bahwa dia adalah hamba terbaik Allah dan saudara terbaik. Khalid bin Walid juga diakui atas keberhasilannya dalam membunuh Uzza, salah satu berhala yang disembah oleh orang-orang di sekitar Ka'bah. Rasulullah memerintahkan Khalid untuk menghancurkan Uzza, yang bukanlah patung, tetapi pohon kurma besar yang dianggap sebagai objek penyembahan. Khalid menyelesaikan tugas ini dengan menghancurkan rumah-rumah dan pohon Uzza. Namun, setelah itu, Rasulullah memerintahkan Khalid untuk kembali ke tempat itu karena masih ada pekerjaan yang harus dilakukan, meskipun Khalid telah menghancurkan segalanya. Pada suatu saat, Khalid bin Walid berangkat lagi dan memeriksa daerah yang ditugaskan kepadanya. Di sana, dia menemukan Uzza, seorang wanita jelek dengan rambut yang acak-acakan. Khalid menyadari bahwa itulah Uzza yang sebenarnya, penunggu setan. Khalid membunuhnya dengan memenggal kepalanya hingga Uzza mati. Kemudian, teman-teman sekitar Khalid bin Walid melihat kondisinya yang terluka di tubuhnya akibat berbagai pertempuran yang dia hadapi. Tubuhnya penuh dengan bekas sabit pedang, lebam anak panah, dan luka akibat tertusuk tombak. Namun, kematian Khalid tidak terjadi di medan perang, melainkan di atas ranjang. Khalid mengatakan bahwa dia telah berjuang dalam puluhan atau mungkin ratusan pertempuran seperti seekor singa, dan dia berharap mati di jalan Allah. Tetapi takdir Allah menentukan bahwa dia mati dengan tenang di tempat tidur. Muncul pertanyaan, mengapa Khalid tidak mati di medan perang seperti yang dia inginkan? Mengapa dia mati di atas ranjang? Apakah Allah tidak mencintainya, padahal dia memimpin pasukan dalam melawan musuh-musuh Islam,
menghancurkan Persia, dan mengalahkan Kekaisaran Romawi. Kematian Khalid di atas ranjang bukanlah yang diinginkannya. Hikmah di balik kematian Khalid bin Walid adalah bahwa dia adalah pedang Allah. Jika dia mati di medan perang, musuh-musuh kafir akan berkata bahwa pedang Allah telah patah dan kalah. Allah tidak ingin hal itu terjadi. Oleh karena itu, takdir Allah menentukan bahwa Khalid tidak akan mati di medan perang, sehingga tidak ada yang dapat mengatakan bahwa pedang Allah telah kalah. Khalid bin Walid meninggal dengan status sebagai jenderal yang tak pernah kalah dalam peperangan. Salah satu perkataan luar biasa dari Khalid adalah ketika dia mengungkapkan kegembiraannya menunggu di malam yang dingin untuk menyerang musuh. Dia mengaku bahwa lebih mencintai momen itu daripada bertemu dengan pengantinnya atau bahkan mencintai anak pertamanya yang baru lahir. Baginya, kegembiraan menunggu di malam yang gelap dan dingin untuk menyerbu musuh adalah luar biasa. Demikianlah kisah Khalid bin Walid. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.